Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hatim dengan NIM 20500119068 dari jurusan Pendidikan Biologi. Pada video ini saya akan membawakan materi jalur endogen metabolisme lemak. Sebelum saya masuk ke materi, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, metabolisme. Metabolisme adalah perubahan di mana semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat sel, baik itu penambahan, pengurangan, pemisahan, dan juga pembongkaran. Kemudian yang kedua, yang harus kita ketahui bahwa jalur pengangkutan lemak atau yang disebut metabolisme lipoprotein memiliki 3 jalur. Yang pertama, jalur eksogen, jalur endogen, dan yang ketiga, jalur reserve kolesterol transport. Nah, sesuai perkataan saya tadi di awal, di sini saya akan membahas tentang jalur endogen. Nah, pada jalur metabolisme endogen, yaitu memetabolisme lemak-lemak yang berasal dari hati yang akan dijalankan ke pembuluh darah. Lemak yang akan dikeluarkan oleh hati itu berupa trigliserida dan kolesterol. Ketika masuk ke pembuluh darah, trigliserida dan kolesterol ini harus berikatan dengan fosfolipid dan apoprotein. Dalam hal ini, apoprotein B100. Jadi, trigliserida dan kolesterol dan juga fosfolipid serta apoprotein akan membentuk lipoprotein jenis FLDL. Di dalam FLDL, yang merah itu adalah fosfolipid, kemudian yang biru adalah apoprotein B100, dan yang di dalamnya yang kuning dan juga hitam adalah trigliserida dan kolesterol. Pada FLDL ini, dia memiliki kandungan trigliserida yang lebih tinggi dibanding kolesterol. Kemudian, di dalam sirkulasi darah, trigliserida dari FLDL ini akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang dikeluarkan oleh sel endotel. Nah, terhidrolisisnya trigliserida dari FLDL ini akan mengubah FLDL menjadi IDL atau intermedia density lipoprotein. Nah, IDL ini memiliki kadar trigliserida dan kolesterol yang sama. Kemudian, pada IDL ini, trigliserida akan mengalami hidrolisis lagi oleh enzim lipoprotein lipase yang tadi disekresikan oleh sel endotel. Nah, ketika trigliserida ini dihidrolisis untuk yang kedua kalinya, maka akan membentuk LDL. Nah, LDL inilah yang disebut sebagai kolesterol jahat. Kenapa? Karena pada LDL ini dia memiliki kadar trigliserida yang sudah sangat rendah. Karena dari tadi dihidrolisis terus, akhirnya kadar kolesterol dan lipoprotein ini dia akan lebih tinggi. Kolesterol dari LDL ini sebenarnya akan disalurkan ke jaringan-jaringan steroidogonik atau jaringan yang punya reseptor LDL. Contohnya yaitu kelenjar adrenal, kelenjar testis, dan ovarium. Nah, kolesterol LDL ini juga akan dikembalikan ke hati. Akan tetapi dalam perjalanannya biasanya dia mengalami oksidasi, di mana ketika LDL ini ditangkap oleh reseptor Stranger A di sel makrofag, jadi makrofag ini memakan kolesterol dari LDL ini. Nah, ketika makrofag itu terlalu banyak makan, maka dia akan menjadi foam cell atau sel busa. Nah, foam cell inilah makrofagnya. Pasti kita bertanya, foam cell itu apa? Foam cell adalah, atau yang biasa disebut sel busa, adalah jenis sel yang mengandung kolesterol. Nah, untuk jalur metabolisme endogen itu cukup sampai di sini saja. Kemudian, cerita dari sel busa ini akan dilanjutkan di jalur yang selanjutnya. Sebenarnya, sel busa ini adalah biang kerok dari penyakit aterosklerosis. Karena sel busa akan mengendap dan mengakibatkan pergeseran pembuluh darah dan akhirnya mengakibatkan aterosklerosis.
Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.